Pemasangan pagar di hanggar ikan pasar Bersehati Manado pada 21 Juli 2026 lalu memicu perselisihan, berujung perusakan pagar hingga ke ranah hukum. Pedagang berdalih, pemasangan pagar itu menghambat aktivitas jual beli mereka. Sementara Perumda Pasar Manado beralasa pemasangan pagar tersebut agar hanggar lebih bersih dan nyaman dikunjungi. Untuk menjaga keberimbangan informasi, kami hadir mengulas konflik ini dari kedua sisi. Setelah mewawancarai perwakilan pedagang, kini giliran Lucky Senduk selaku Dirut Perumda Pasar Manado untuk menjelaskan masalah yang sempat memanas. Adakah karena komunikasi kedua pihak yang tak harmonis atau masalah lain? Bersama pemimpin redaksi Tribun Manado Jumadi Mapanganro, inilah saksi kata, rekonstruksi peristiwa dengan narasumber utama. Pak, sebenarnya ini apa yang terjadi, bisa dijelaskan tentang Pasar Bersehati, tepatnya di hanggar Pasar Ikan Basah? Ya, baik, terima kasih Pak Jum dan rekan-rekan Tribuners yang melihat saat ini bersama-sama kita bahwa kejadian yang terjadi kemarin itu merupakan bagian dari rangkaian aksi demo dari pedagang, sebagian pedagang, dan saya lihat sebagian bukan pedagang yang menamakan diri FP4T. Mereka ingin menyampaikan aspirasi, mereka ingin menyampaikan sesuatu ke Polda, ke Ombudsman, dan ke beberapa tempat. Kami sebagai pengelola tidak tahu apa tuntutan mereka. Kalau memang saat mereka demo mereka juga memikirkan untuk menyampaikan tuntutan mereka ke Perumda Pasar, tentunya kami akan menerima demo tersebut. Sehingga apa yang mereka sampaikan bisa kita bicarakan sama-sama. Tapi yang diarahkan kan pertama titiknya ke Polda. Di saat di Polda kami memantau lewat medsos yang mereka tekankan tentang kasus lain di mana yang diminta ke Polda kepastian hukum terkait dengan pemeriksaan di Polda yang memeriksa adanya dugaan penyimpangan di Perumda Pasar. Kami sangat-sangat setuju. Kami juga kan butuh kepastian hukum. Sudah sekian lama kami bolak-balik diperiksa, kami juga kan butuh. Sudah kepastian sampai hukum. Di mana? Iya. Harus ada kepastian hukum. Kami sangat setuju itu. Tapi yang beredar bahwa mereka mau menyampaikan aspirasi terkait pasar hanggar ikan. Tapi kita malah tidak mendengar itu di perwakilan mereka dengan Reskrimsus. Karena pemahaman kami kalau tentang pengelolaan hanggar ikan pasti mereka ketemu dengan Kabak Ops atau siapa langsung. Ini kan tertuju dengan di Reskrimsus. Berarti kan persoalan lain. Begitu. Itu yang kami bingung, tapi ya sudah. Kami menerima saja, dan setelah itu mereka di sana menurut informasi yang kami terima menyampaikan bahwa terjadi pembongkaran lapak mereka dan terjadi pengerusakan meja dan lapak. Padahal itu tidak benar. Kegiatan kami bukan serta-merta mereka merencanakan demo, kami merencanakan kegiatan, tidak. Demo mereka setahu kami itu informasinya nanti hari Sabtu atau Jumat itu bahwa mereka akan demo hari Senin. Begitu. Sedangkan kami dari minggu yang lalu telah membuat surat edaran, membuat penyampaian sosialisasi ke pedagang bahwa Perumda Pasar akan buat kegiatan penertiban cool box yang ada di hanggar ikan sekaligus pembersihan. Jadi kalau melihat malah kami yang merencanakan tanggal 27 itu kerja lebih dahulu, baru muncul bahwa mereka akan demo.
Berarti duluan rencananya rencana PD Pasar ya? Pasar sudah ada 1 minggu sebelum bahwa ini harus dibersihkan, drainase harus dilihat, kemudian cool box yang ada harus ditertibkan karena cool box ini ada sudah bersusun-susun, malah sudah memakai lapak-lapak yang ada di dalam. Sedangkan fungsi hanggar ikan itu tempat berjualan, bukan tempat penampungan cool box. Bagaimana pedagang mau berjualan kalau ada cool box yang banyak? Mungkin itu alasan mereka sehingga pindah berjualan di luar hanggar ikan. Katanya saya dengar Perumda memberikan aturan bahwa maksimal 2 cool box setiap pedagang ya. Jadi kami sudah perhitungkan Iya. dari kajiannya 1 lapak 1 meter, contoh 1,5 meter kali 1. Iya. Cool box itu berapa panjangnya? Iya. Kita sudah hitung panjang cool box itu 80 cm, ada 1 meter. Oke, satu di pinggir. Iya. Jadi kan bisa bentuk L dia. Iya. 2 kan itu masuk. Kalau ikan mereka banyak, mereka sampaikan kepada kami, nanti kami rekomendasikan bisa ditambah. Tambah susun di pinggir, susun di depan. Bukan pakai keseluruhan. Itu. Kalau kita tidak ada pembatasan, bisa jadi cool box akan memenuhi hanggar ikan. Maka hanggar ikan akan berubah fungsi. Akan menjadi tempat penitipan dan penampungan cool box. Bukan lapak jualan. Bukan lapak lagi. Nah, maka kita harus buat pembatasan. Dan ini sudah berulang-ulang kali kami sampaikan. Ada kesepakatan antara PD Pasar dengan pedagang di hanggar ikan itu, Pak? Saya kira kita tidak bicara kesepakatan. Kita menyampaikan aturan yang ada. Karena kalau semua harus disepakati, maka tidak jalan. Kita sampaikan aturan kita, kemudian apa yang mereka keluhkan, kita pertimbangkan. Pertimbangkan kalau mereka tadi bilang, saya ikannya banyak hari ini. Maka saya punya 3 cool box full. Dilaporkan, kita izinkan. Karena kan masuknya ikan ini tidak merata setiap hari banyak-banyak. Ada musim di mana hanya ikan sedikit ya. 1 cool box mungkin. Ada menengah 2 cool box. Persoalannya sekarang cool box yang sudah kosong pun mereka susun di situ. Tidak ada kesadaran untuk angkat, kemudian drainase ditutup oleh cool box. Bagaimana kami membersihkan drainase ini? Dengan adanya sedimen-sedimen dari hanggar ikan ini, kebanyakan itu ya bermacam-macam. Ada sisik-sisik ikan, ada bagian tripang ikan dan sebagainya. Akhirnya jadi sedimen, baunya busuk. Itulah uap yang keluar sampai jembatan Soekarno. Maka itu yang kita fokus. Jangan Pasar Bersati itu mengganggu malah tempat lain. Ganggu sampai jembatan Soekarno uapnya itu. Maka itu kita fokus pembersihan itu. Kita mau supaya hanggar ikan itu tetap bersih, tidak jorok, tidak kumuh. Ini kan kalau bangunan dibiayai oleh negara sekian puluh miliar, kemudian kelihatan kumuh. Nah, kita harus imbangi. Negara keluar duit begitu banyak untuk bangun, kemudian kita biarkan dia jadi kumuh, kan yang rugi juga negara. Maka kita yang berkewajiban untuk jaga karena kita dipercayakan mengelola. Pasar. Untuk itu kita buat aturan-aturan yang ada. Jumlah pedagang ikan sebenarnya di situ di hanggar berapa? Yang terdaftar di kami awal mula sekitar 200-an, tapi terakhir yang aktif berjualan dan berganti-ganti itu ada sekitar 196, tapi yang membayar retribusi itu pun karena dia bergantian, hari ini ada, besok tidak ada, itu rata-rata yang membayar retribusi 104. Atau yang membayar iuran itu ada 104. Itu retribusinya harian atau bulanan? Harian. Rata-rata berapa per? Harian itu kita sudah listrik, keamanan dan kebersihan sebagainya
kurang lebih satu pedagang 30.000. Oke. Rata Pak. Ya? Iya, rata itu. Nah sekarang pemasangan hanggar itu di depan, itu sebenarnya fungsi Pagar. utamanya apa? Pagar itu Pak? Ya, di hanggar. Pertama, pagar itu kita membatasi. Iya. 2 tahun lalu kami pernah pasang. Iya. Pasang sekian bulan mereka protes. Keluhan mereka kami dengar. Kenapa tidak bisa? Oh, ini karena mengganggu dan sebagainya. Maka kami sampaikan, mari kita buka pagar ini, tapi jangan berjualan di luar. Jangan di atas selokan, di atas got. Siap, mereka sanggupi. Itu 2 tahun lalu ya? Iya. Dalam waktu berjalan, mereka kembali lagi. Sepanjang ini kita tidak langsung tindakan pasang lagi, bukan. Tapi kita persuasif. Kita menyampaikan ke pedagang-pedagang, tolong ini tepati komitmen kita. Masuk ke dalam. Jangan pakai payung-payung yang kumuh lagi. Tapi alasan mereka kena sinar matahari. Dari jam 7 sampai jam 10, sinar matahari itu masuk, tapi sebenarnya tidak lewat tiang. Ada tiang di pasar itu, ada tiang penyangga gedung, besi-besi H itu tidak lewat itu. Kenapa kena? Karena mereka maju. Mereka berjualan sudah di atas drainase, di atas got. Maka kena, maka itulah alasan mereka pakai payung. Nah, kami Perumda Pasar sebenarnya merencanakan kalau mereka mundur, kita tata rapi, nanti kami pasang kayak clay. Oke. Di mana dipasang itu, buka itu di saat ada matahari. Jam 10 tidak ada, kita buka lagi, langsung terbuka. Itu sudah kami rencanakan semua. Tapi yang ada kan ini, setiap apa yang akan kami buat selalu diprotes, selalu diancam demo. Selalu dibuat viral ini, viral itu. Begitu, itu yang terjadi. Maka kejadian kemarin kami sudah sampaikan ke pedagang. Kami masih memberi kesempatan untuk adanya kesadaran. Pedagang jangan melawan hukum. Marilah kita bersama-sama. Tetapi kan ini ada pihak-pihak yang memainkan ini. Pak, sebelum pemasangan pagar itu sudah Ada mengundang, pemberitahuan. tidak mengundang mereka untuk rapat. Kita kalau mengundang rapat sangat-sangat sulit bagi mereka. Karena alasannya kalau datang rapat di sini, jualan mereka tidak ada yang jaga. Oke. Begitu. Maka kita yang proaktif turun ke bawah. Turun. Staf-staf kita yang meja ke meja memberi penyampaian. Bahwa akan ada pemasangan pagar. Bahwa kita ada penataan kembali hanggar ikan. Jadi kita yang turun ke bawah. Begitu. Nah, Waktu memberitahukan bahwa akan ada pemasangan pagar dan penataan hanggar ikan itu, apa respon pedagang waktu itu Pak? Di hanggar ikan itu berbagai macam. Ada yang sangat mendukung. Yang di dalam itu, pedagang-pedagang di dalam sangat mendukung mereka. Tapi tidak tahu dalam tanda petik ada apa. Maksudnya mereka dukung tapi mereka diam. Gitu. Karena juga ada oknum-oknum yang mencoba menyampaikan secara terus-menerus bahwa pengelolaan pasar oleh Perumda Pasar Kota Manado ini ilegal. Tidak ada dasar hukum. Apa yang mereka buat itu salah semua, melanggar hukum. Apa yang mereka programkan melanggar hukum karena mereka tidak ada dasar pengelolaan. Nah, padahal hal itu salah. Apa yang jawaban Pak Dirut pada mereka? Saya sudah sampaikan, Perumda Pasar ini didirikan sejak tahun 2000. Kalau dia tidak sadar, tahun 2000 tidak sah. Ini di depan saya sengaja pasang foto-foto direktur utama dari masa ke masa.
supaya yang menyatakan kita ilegal ini orang-orang ini berarti selama ini dibiayai secara ilegal. Ada 12 orang direktur utama sebelumnya. Kalau dia ilegal, kenapa ada bantuan-bantuan pemerintah? Dasar adanya BUMD ini ada di peraturan pemerintah, ada di undang-undang juga, undang-undang pemerintahan daerah kan ada. Kemudian lebih konkret dikuatkan dengan peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2017 tentang BUMD. Itu lebih konkret. Kemudian Perumda Pasar atau dulu PD Pasar itu bergerak, bekerja melalui apa? Dasar hukumnya peraturan daerah. Peraturan daerah nomor 14 tahun 2000 tentang pendirian PDAM Kota Manado dan PD Pasar Kota Manado. Dua-dua itu tahun 2000. Pada tahun 2013 itu dikeluarkan lagi peraturan daerah nomor 1 tahun 2013 khusus untuk pengelolaan pasar. Jadi ada pengelolaan pasar itu dibuat perda juga. Itu dasar hukum kita. Di perda pengelolaan pasar kita diberi kewenangan untuk mengatur, menata, manajemen pasar ini. Jadi ada dasar hukum kita. Tapi yang terjadi kan pedagang-pedagang masih banyak yang mendengar yang lain-lain. Padahal banyak juga yang sudah kita yakinkan bahwa kalau kita ilegal, kita nak mungkin bikin A, bikin B, bikin C. Kemudian kalau kita ilegal, maka banyak sekali uang yang sudah dikategorikan dalam tanda petik korupsi. Karena ilegal. Tapi ini kan kita berjalan sesuai regulasi yang ada. Dan kami sebenarnya sepanjang pengelolaan ini selalu berkoordinasi dengan pedagang, itu perwakilan. Ada perwakilan pedagang ikan, ada perwakilan pedagang sapi, ada perwakilan pedagang barito, perwakilan pedagang sayur. Kita mau mengakomodir semua. Tapi mungkin ada yang menginginkan ada kelompok lain. Karena beberapa hari yang lalu Direktur Umum saya ada pertemuan dengan yang namanya FP4T ini. Mereka menyampaikan beberapa hal sampai mereka menyampaikan ya intens lah kita komunikasi. Dan bukan mereka yang akan demo. Tapi kenyataannya di lapangan kan lain. Kedua, kami menyampaikan bahwa saat ini kami buat call center pengaduan. Mereka menyampaikan sudah kalau perlu semua aduan lewat FP4T saja. Jangan, kami tidak mau itu pakai tangan. Langsunglah pedagang dengan kami. Sehingga murni penyampaiannya murni untuk sama-sama menjaga mitra. PD Pasar, Perumda Pasar adalah pedagang. Kita betul-betul bermitra. Kami sangat berharap betul-betul lah pedagang. Yang P4 ini persaudaraan, perhimpunan persaudaraan pasar tradisional Manado begitu Pak? Mereka tidak pernah menyampaikan. Jadi kalau mereka betul-betul pedagang, kami pikir mereka juga tahu apa hak dan kewajiban pedagang. Begitu. Saya dengar kasus pembongkaran pagar itu berujung ada laporan Perumda Pasar kepada polisi terkait perusakan itu. Benar atau tidak Pak? Iya. Jadi laporan kami lalu kami laporkan, prosesnya sedang berjalan. Informasi dari tim hukum Perumda Pasar ke laporan pertama itu sudah ada kurang lebih 8 sampai 9 saksi yang dipanggil. Dan yang kami laporkan ada 2 ibu-ibu yang memang pertama kali berinisiatif dan ada rekaman videonya. Itu sudah kami laporkan. Dan kejadian kemarin kurang lebih jam 3 lewat itu kami langsung melaporkan juga. Kalau kemarin laporan kami di samping pembongkaran ada penganiayaan
karena ada pegawai kami yang korban, yang dipukul, ditendang, malah ibu-ibu yang ada di resepsionis mau ditekan, diintimidasi, sampai ada yang pingsan. Pegawai kami, ibu-ibu ada yang pingsan. Malah yang menolong, ada 3 ibu ini yang menolong itu pedagang barito. Murni pedagang. Mereka pedagang-pedagang ini yang ambil, tarik ke dalam di hanggar barito di kios. Malah pendemo ini mau masuk, pedagang-pedagang barito yang jaga. Melindungi. Jangan masuk di dalam hanggar barito. Gitu. Jadi di sini juga kita melihat bahwa para pedagang juga banyak yang sangat-sangat support dengan apa yang kami lakukan. Kami ingin pasar ini betul-betul pasar tradisional, tapi bersih, pengelolaannya secara modern, bukan pengelolaan tradisional. Kan kita perlahan-lahan mulai dengan digitalisasi. Di semua ruang di Pasar Bersati kami pasang CCTV. Jadi kejadian-kejadian kemarin itu terekam CCTV semua. Begitu juga untuk penagihan kami digitalisasi, pakai mesin MPOS. Di samping itu kami juga sering berkunjung dan mendengar keluhan-keluhan. Kan pedagang di Bersahati kurang lebih ada 1.300 pedagang. Semua ya, bagian ya. Maka kita tidak mau kita hanya fokus di 200 pedagang ikan. Oke. Kan masih banyak, ada 1.100 lagi yang kita harus lihat. Pak Dirut, tadi kan sudah ada beberapa yang dilaporkan. Apakah itu pilihan terakhir PD Pasar melaporkan pedagang yang disebut sebagai merusak pagar ke polisi? Apakah itu jalan terakhir? Ya. Bukan, tidak ada jalan komunikasi dengan mereka sebelumnya? Saya pikir karena ini kejadian sudah berulang, maka kita percaya saja bahwa negara kita negara hukum. Hukum adalah panglima. Maka kita percayakan proses hukum yang ada. Kami sangat berharap semua yang ada, baik kami pengelola, baik para pedagang, seluruh masyarakat itu taat hukum. Supaya negara kita betul-betul juga menjadi negara yang maju. Kalau kita suka maju, maka harus taat hukum. Bukan hukum rimba yang berlaku, tapi hukum negara kita yang harus kita andalkan. Begitu. Pak Dir, dalam beberapa kebijakan di Pasar Bersihati itu kadang memang terjadi dinamika, kadang konflik antara PD Pasar dan pedagang. Apakah itu juga bisa dibaca sebagai komunikasi yang dibangun PD Pasar dengan pedagang belum harmonis, atau bagaimana Pak Dir melihat itu? Saya kira komunikasi kami dengan pedagang berjalan harmonis, bagus. Kami sudah ada pemetaan dari itu tadi saya katakan, dari 1.300 pedagang kami sudah bisa memetakan di area Bawang Rica Tomat mana pedagang-pedagang yang dalam tanda kutip kabal, mana pedagang-pedagang dalam tanda kutip sedikit suka memprovokasi kalau ada tamu, menangis-nangis, mengeluh. Tapi kalau tidak ada tamu datang, peluk-peluk kami, mendukung. Jadi sudah ada petanya. Sudah ada peta. Saya memasuki tahun kelima di Perumda Pasar ini sebagai dirut, udah 3-4 tahun. Tapi kita rajin ke pasar. Kita tahu karakter mana pedagang yang betul-betul, mana yang ya dalam tanda kutip ada biasa main-main. Dan kita berkomunikasi banyak. Saya duduk minum kopi, ada pedagang panggil, malah ada kalau subuh saya datang makan, saya panggil makan. Tapi sudah itu. Begitulah bekerja di pasar, suasananya berbeda dengan kantor, suasananya ada hal lain kerja di pasar. Kita mengatur orang pasar, ada hal lain. Ada bermacam-macam karakter ada di pasar. Pak, secara umum
selama menjabat di Rut PD Pasar, apa saja aspirasi pedagang di sana yang menurut Pak Dir itu krusial untuk diperbaiki. Kemudian sejauh ini inovasi apa yang sudah dilakukan oleh Pak Dir menata pasar, khususnya pasar Bersihati Manado? Ya, jadi awal mula di pasar Bersihati yang kita lakukan itu perubahan sistem. Perubahan sistem penagihan paling awal. Karena awal mula penagihan itu pakai karcis. Jadi kalau pakai karcis, saya penagih datang ke Pak Jum tagihan 30.000. Iya. Dibayar 30.000, kadang-kadang entah kita ya dalam tanda kutip dia bisa bilang Belum bayar. ini karcis nggak usah aja saya tidak kasih karcis. Berarti bocor. Itu kan berarti bocor masuk ke siapa, sedangkan di kantor pusat hitungnya puntung. Oke. Jumlah puntung karcis yang keluar. Iya. Dari situ kita lihat, oh berarti harus ada sistem. Maka kita pakailah sistem digitalisasi yang pakai mesin MPOS, retribusi. Begitu parkiran dulu. Parkiran dulu juga itu karcis juga. Maka kita pakai sistem portal. Karena sistem portal sudah terkoneksi digitalisasi. Kan mobil masuk, tak langsung laporannya langsung. Iya. Begitu. Nah, di samping itu kita penataan. Sejak maka kami memberi bagian-bagian atau sektor. Jadi kami tidak mau dulunya Kota Manado Kota Tinutuan dinamakan karena bubur Manado ini. Tapi kami tidak mau juga di pasar itu orang berdagang secara tinutuan. Dalam arti di sini jual ikan, saya jual ikan, Pak Jum jual sayur. Kemudian di samping Pak Jum jual barito. Baru di sebelah jual sembako. Nah, itu tinutuan campur baur. Sejak kami, maka kami bagi. Ini khusus daging sapi, sektor ini. Sekian pedagang daging sapi di sini. Setelah itu setelah daging sapi, ini daging ayam. Iya. Jual-jual ayam. Setelah itu sekian meter melintang khusus B2. Begitu. Begitu di hangar samping, di sini khusus bawang rica tomat atau barito. Jadi pedagang juga tidak pusing. Tidak, pembeli juga kan cari barang sudah tahu. Iya, betul. Mau cari sayur lantai 2. Iya. Sayur. Mau cari buah lantai 2. Mau cari ayam di bawah. Mau cari barito kiri, barito kanan. Jadi ikan kami pisahkan hanggar ikan di sebelah. Jadi kami bagi per sektor. Yang sembako di bagian depan pintu masuk, bagian depan itu sembako. Di atas campuran ada jual baju, ada segala macam. Jadi kami bagi-bagi supaya para pengunjung juga sudah tahu kalau mau belanja ini ada di sini, belanja ini ada di sini. Itu. Kemudian kami tata supaya pasar ini bisa jadi daya tarik juga wisatawan lokal maupun yang mancanegara. Kami menata food court itu ada pemandangan pelabuhan. Kemudian dari food court itu bisa melihat sunset. Jadi kami tata di situ supaya semua pedagang yang dulunya jualan ikan sampingnya jualan makan, kita tempatkan sekarang semua jual makan ada, kita akomodir semua. Jadi itu yang kita lakukan. Kemudian di halaman-halaman kita mulai buat ini khusus parkir motor, ini parkir mobil, kita mulai bikin penataan. Dan itu kalau orang mau cari gilingan kelapa, ada di belakang hanggar ikan kelapa semua. Yang kalau di Manado bilang suka baking santang apa kurang tahu, ambil yang kelapa sudah diparut. Ada di rumah tidak perlu parut, ambil situ. Kelapa muda. Ada gilingan bakso di samping hanggar ikan, gilingan bakso semua. Jadi kita sudah tempatkan semua. Itu kami berupaya buat itu teratur. Dan selain penataan, kami juga mendisiplinkan pegawai.
Jadi pegawai-pegawai kami ada sekian banyak yang sampai SP3 kami keluarkan. Dan selalu kami bilang, kalau ada pungli, tangkap tangan, silakan tanggung jawab sendiri. Kita sudah pakai sistem. Iya. Jadi jangan sampai Anda melakukan pungli. Kalau tangkap tangan, silakan. Tanggung resiko hukumnya. Begitu. Jadi itu tetap kita. Malah ada beberapa lembaga memberikan penghargaan kepada kami karena masalah tata kelola ini. Inovasi-inovasi yang kami lakukan untuk perbaikan di pasar. Bukan membanggakan, tapi pasar Kota Manado ini, Perumda Pasar ini banyak dikunjungi oleh teman-teman BUMD lain. Perumda Pasar kabupaten kota lainnya. Malah dari Jawa Timur, Jember pernah datang di sini. Mereka datang, kita belajar sama-sama. Baru kami juga di saat terjadi kenaikan lonjakan harga cabai, Iya. kami bekerja sama dengan pedagang petani cabai di Sleman. Di Jawa ya. Tapi itu difasilitasi oleh Bank Indonesia. Kami beli, transportnya ditanggung Bank Indonesia, kami jual di Manado. Jual dengan harga beli. Jadi kami beli di Sleman 100.000, kami jual 100.000. Ketika Waktu itu harga sudah 160. 160 ya per kilo. Ya, jadi kami turun kerja intervensi itu. Sebenarnya masih banyak hal yang akan kami lakukan ke depan. Karena kami berupaya Perumda Pasar ini betul-betul memberi dampak positif dan dampak yang baik terhadap masyarakat dan Kota Manado. Biar banyak kritik, banyak saran, banyak juga diviral-viralkan. Tapi selama kami di Perumda Pasar, setahu saya, baru kami yang menyetor pajak ke kas negara. Oh iya. Sudah kurang lebih 12 miliar sejak kami pegang Perumda Pasar. 5 tahun ini Pak ya? Iya. Baru ke kas daerah melalui retribusi parkir yang kita parkir terkelola. Kita sudah melakukan penyetoran selama ini kurang lebih 4 miliar lebih, hampir 5 miliar. Rata-rata setahun berapa setorannya Pak? Kalau parkir Iya. Parkir itu kurang lebih 1 tahun 1 miliar lebih Setoran ke PAD Pak ke ya? PAD. Oke. Ya. Kalau secara keseluruhan Pasar Bersehati Sudah semua pasar. Jadi pasar Karambasan, dan harus diketahui bahwa Perumda Pasar juga ini ada penugasan. Orang selalu menyatakan, oh cuma retribusi parkir itu yang dapat penghargaan barusan dari Bapenda Kota Manado. Tapi mereka tidak menilai ada penugasan-penugasan yang dilakukan oleh Perumda Pasar, seperti Manado Bay. Manado Bay itu bukan aset Perumda Pasar, itu masih aset pemerintah kota. Tapi diminta kami kelola. Otomatis pemeliharaan dan sebagainya itu menjadi Dibebankan tanggung ke jawab Perumda Pasar. Pedagang-pedagang situ tagihannya tagihan UMKM, bukan tagihan B2B bisnis, tapi UMKM. Begitu juga Malayan Beach Wall, Iya. itu kami yang kelola. Pasar Tongkaina, pasar wisata Tongkaina yang begitu besar lokasinya, kami yang kelola. Pembiayaan itu setiap tahun itu keluar biaya itu kurang lebih 1 sampai 2 miliar untuk pemeliharaan itu. Termasuk dengan pegawai? Karangria, sudah dengan pegawai. Daseng Karangria, kita yang kelola. Kita yang menambahkan booth-booth, kita yang buat hanggar untuk pedagang. Tapi itu merupakan aset pemerintah yang ditugaskan kepada kami untuk mengelola. Kalau cuma kelola pasar Pinasungkulan, pasar Bersehati dan shopping center, laba itu banyak sekali. Tapi kan kita harus membiayai yang lain-lain. Terjadi subsidi silang. Ini pasar-pasar kecil, pasar Bobok, Bailang, kita hanya ambil kebersihan, pasar Unyil Banjar, Pal 2 yang sudah sepi,
Iya. Ya, itu juga di bawah tanggung jawab kita. Jadi ya terjadi subsidi silang. Memang dua pasar besar ini yang membiayai semua. Dari shopping center, dia balance, kalau Bersehati dan Pinasungkulan ada pendapatan, ada laba bagus, tapi yang lain-lain ini kita biayai. Begitu. Yang belum banyak penghasilan Pak ya. Yang malah minus. Malah minus. Iya. Ya. Terima kasih Pak Dirut sudah berbagi cerita, menjelaskan masalah dan dinamika yang terjadi beberapa hari terakhir antara Perumda Pasar Manado dengan beberapa pedagang. Saya tidak bilang semua, tapi beberapa pedagang yang ada di Pasar Bersehati. Demikian Tribuners perbincangan saya dengan Bapak Direktur Utama PD Pasar Manado, Bapak Lucky Senduk. Salam Tribun. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.